wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat Bang Re Lampung di mana kalian berada, dengan sahabatnya Ki Jagabaya, dengan sahabatnya Udin Botak. Saya kedatangan tamu Udin Botak ini tanpa ada hujan dan petir. Gak tahu apa tujuan beliau datang ke sini. Tapi jangan lupa para sahabat, tolong di like dan komen serta subscribe-nya, karena semua itu tidak dipungut satu biaya. Dan juga tak luput-luput saya mengucapkan, banyakkanlah sholat, karena sholat itu tiang agama. Banyaklah kalian berselawat, karena selawat itu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para sahabat-sahabat, kenapa tiba-tiba sahabat saya Udin Botak datang ke Tuan Ki Jagabaya? Kemungkinan ada permasalahan yang akan disampaikan beliau ini. Kita nggak tahu apa dia membawa suatu kabar yang enak atau dia membawa kabar yang tidak enak. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Tapi waktu masuk ke sini di pembukitan itu nggak ada yang cekat-cekat itu. Nggak ada, alhamdulillah. Lancar. Biasanya setahu aku, setiap orang yang masuk datang ke sini pasti mereka tuh selalu diikuti, dicegat. Mereka berkeliaran di sana. Iya. Yang jelas itu anak buahnya Kelewang. si Kelewang. Karena selama ini kami dengar sepak terjang Kelewang ini saking membabi buta. Apalagi di belakangnya ini sekarang ini ada pendekar kembar ini yang dibayar oleh Ratu Dolar ini. Karena begini, Ratu Dolar ini atas sakit hatinya masalah lahan, duit kepadamu. Satu, keduanya atas ditobatkan oleh Bang Re Lampung. Inilah Udin Botak. Justru ini Ki Jagabaya. Gimana? Aku datang kemari ingin memecahkan permasalahan ini Ki Jagabaya. Karena beberapa hari yang lalu aku nih ditemui Kelewang CS. Bahaya. Ini sinyal bahaya ini buat Bang Re, buat aku juga ini termasuk nih Ki Jagabaya. Karena begini, Ratu Dolar ini kena perempuan yang sangat berduit. Uangnya nggak kehitung. Ya itu Semuanya bisa dibayar. benar itu Jagabaya. Jadi aku selama ini membaca permasalahan Udin Botak sama Ratu Dolar ini semakin merembet. Maka kalau bicara Ratu Dolar itu tidak bisa ada kata yang namanya kita menyuarakan, tidak ada. Tidak ada diskusi lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada kata lagi. Tapi ketika kamu ditemuin Kelewang. si Kelewang CS itu, apa tanggapan beliau itu? Mereka ini mengancam aku Ki Jagabaya. Si Kelewang CS itu mengancam bahwa mereka yang mendatangkan pendekar dua kembar itu mereka Ratu Dolar ini Jagabaya. Tapi ya, aku dengar dari mulut ke mulut, itu kepala Bang Re itu dihargai 2 miliar. Benar itu Jagabaya. Nah, yang ini lagi yang akan saya bicara kepada kamu, Bang Udin. Kepala Bang Udin dihargai 1 miliar. Ya benar itu. Itu Kelewang sendiri yang bicara di hadapanku. Astagfirullahaladzim. Ya maksudku begini Jagabaya. Coba gimana? Maksudku kan ini permasalahan aku nih. Iya ya. Ya jangan libatkan Bang Re lah termasuk masukku. Iya benar. Tapi mereka ini mungkin agak emosi naik darahnya semenjak aku tobat dan merapat sama Bang Re. Bang Re ini dianggap sebagai otak ini Bang Re termasuk ini menurut mereka. Tapi Iya. makanya Ratu Dolar menyewa dua setan kembar itu nggak pantas itu. Dua pendekar kembar, dua setan kembar itu. Ya kebayang. Tapi sebenarnya pendekar kembar itu kemarin itu sudah sekarat. Napasnya sudah cengap-cengap kayak napas ikan. Tapi masih kekeh aja yang satunya itu. Dikasih pandangan sama beliau Bang Udin, tapi tetap aja nggak mau. Itu tadi nggak pantas mereka itu menyandang pendekar dua pendekar kembar itu nggak pantas itu. Aku rasa bibit permasalahan semua ini bisa terjadi kayak gini gara-gara $1 itulah penyakitnya. Ya, sekarang aku nih pening mikirnya, ala kebanyakan sekarang merembet ini.
Ditaruhnya nyawa semua. Kelewang, tantang peta itu menunjuk aku. Malah kau 1 miliar, Bang Udin. Astagfirullahaladzim. Tolong bilang sama Bang Rey katanya. Bang Rey itu dihargai 2 miliar sama $100. Ini kan macam apa permasalahan seperti ini? Kok datangin 2 pendekar kembar, Bang Rey mau dibayar kepala segala macam. Ini apa maksudnya loh? Ini kan permasalahan tanah, Iya, sertifikat. iya benar. Benar itu kan. Iya duit bisa kita pulangkan lah istilahnya kan gitu. Iya, iya. Tapi $100 nggak ada istilah seperti itu. $100 itu. Tapi ya, aku menyelidiki $100 ini. Gak tahu di rumahnya di mana dia ini. Kalau untuk usaha bidang usahanya semuanya dia punya. Aku tanya situ Pak rumahnya, aku tanya bukan. Ini tempat hiburan, punya $100. Aku sampai tanya di mana rumahnya Pak? Di sana. Aku tanya lagi bukan. Ini tempat usahanya. Aku tuh bingung. Makanya aku datang ke Sebenarnya, sini Jakabaya. Ah, Aku gimana? Bagaimana nih solusi kita memecahkan $100 ini? kalau saya, kalau cocok silakan kau ambil. Kalau tidak cocok tidak apa-apa. Titik temunya, maaf, bukan aku membaca berapa sisa berapa hartamu, gitu kan? Ya nggak apa-apa nih Jakabaya. Seandainya berapa kau punya duit, sisa hartamu kau bayarkan kepada beliau, sisanya nantinya kalau ada rezekinya kau bayar. Ini sudah katakan nama sekelewang. Justru kelewang ini nggak mau lagi ini Jakabaya. Mas permasalahan ini Dia- nggak mau dibayar dulu nggak mau. Dia Mau tetap tanah. tetap mau menyewa. Makanya kedua pendekar kembar datang ini. Tetap ini mau kepala Bang Udin sama Bang Rey. Tetap. Masya Allah. Ini kan jahat sifat mereka ini. Iya. Kita sudah jawab baik-baik, mau kita bayar istilahnya utang piutang kita kan, tapi mereka tetap kekeh gitu. Tapi $100 ancamnya sangat luar biasa ya. Ya karena dia merasa punya duit ini tadi, dia kebayar. Segalanya bisa dibeli, Masya Allah. uang segalanya buat mereka. Makanya kelewang CS ini, ya lihat sendirilah kelakuannya. Tapi boleh aku nanya, seandainya ketika kau didatangi pendekar kembar, apa langkah ke depannya yang kau lakukan? Ya terpaksa aku hadapi nih, dia kebayar. Masalahnya, ya mau tak mau, sebenarnya permasalahan bukan pendekar itu bukan nama kita, $100 intinya kan Iya, begitu. iya benar-benar. Mereka tidak tahu menau, Iya, cuma mereka dibayar. dibayar, Iya, dibayar. duit kan. Iya, duit. Ya mau tak mau akan kujelaskan kepada mereka sebenarnya intinya Pak. Kalau mereka tetap kekeh, tetap ngotot, ya mau tak mau kita ladenin istilahnya. Ya benar. Apa mau mereka itu? Yang jelas begini kata Bang Rey kemarin. Semua permasalahan itu harus dihadapi dengan tenang. Satu. Yang jelas kita ada mengadakan musyawarah kesepakatan dia pecahnya jalan keluarnya permasalahan ini. Kalau dilihat dari sifat terjangnya $100, ini keras. Ini yang bingungnya. Nggak ada Wataknya ini. iya, nggak ada celah yang kita jalan keluarnya utang piutang masalah ini. Pokoknya selalu benar buat mereka itu. Terutama $100. Walaupun salah benar di mata Iya. dia. Tapi kira-kira ya, seandainya preman kembar itu bisa dilenyapkan sekarang, diusir dari situ, kemungkinan ini tenang, ini nyaman ini. Ya, Itu sulit. Sulitnya begini. Masalahnya $100 ini dia punya kuasa duit. ya itu juga permasalahan yang kita bingungkan karena dia ratu duit ini. Nah, Ya, apapun bisa dia lakukan Jakabaya. astagfirullahaladzim. Buktinya 2 miliar dihargai kepala Bang Rey. Iya, iya. Bang Udin 1 miliar. Dia mampu bayar. Tapi mereka salah menuju 2 pendekar kembar ini. Memang tadi kau kesini sendirian apa ada kabar sama yang lain? Enggak ada. Aku tadi bersama Eman sebenarnya, tapi Bang Man channel kau kemana nih Bang Man ini? Mungkin Bang Man tadi, ya tadi di Padepokan itu ramai sebenarnya. Ramai ya?
Iya. Tapi aku mau bicara seperti itu, mending aku main-main ke Jagabaya lah. Mungkin ada solusinya. Iya ya. Begitu Jagabaya. Sedangkan tempat ini aja, aku nggak tahu di hutan kayak gini, tapi aku banyak preman. Bang Udin botak. Ya, tapi kan kita kan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, baru Jagabaya, Bang Udin botak. ini kan benar kata Iya, barusan tadi kami. Maaf, Bang Udin botak. Saya menyusul tadi ada keperluan sedikit tadi ya. Iya. Ya, alhamdulillah ini kita Alhamdulillah ada kawan. permasalahan ini mau Ya, ya. kita pecahkan ini Bang. Ya, biar Maaf, nyaman. sebentar kita. ya, Mas Batu bentar ya. Oke, terus Sebenarnya- di jodong aja. Sebenarnya Bang Man, aku tadi mau cerita di pada pokoknya Bang Ray Ya. tadi. Suatu ada Bang Man, ada Ki Jamal, ada Wak Kari, tapi rasanya gimana ya? Perasaan itu alangkah terlalu banyak Iya. orang terlibat gitu Ya, Permasalahan ini. Timpa-timpa. Nah, sedangkan permasalahan ini ya sebenarnya intinya permasalahan Bang Udin sebenarnya Jagabaya. Tapi Ratu Dolar ini sudah melibatkan Bang Ray segala macam karena Bang Udin sekarang sudah tobat katanya. Baiklah, para sahabat-sahabat, saya kedatangan sebuah tamu lagi. Bang Man, apa namanya? Bang Man official. Bang Man Official. Ini sahabat saya. Gak tahu saya, tiba-tiba datang ke tempat Depok nih. Apa dia bawa duren, apa bawa kabar yang tidak nyaman Bisa ini. saja Iya. Ki Jagabaya. Makanya, Wangin kayaknya. iya. Ya. Kalau dia bawa duren, saya wangi kayaknya. Iya. Tapi nggak ada wanginya Ini ini. duren ini duren apa ya? Duda keren. Tapi saya kan masih bujangan. Ya. Bukan, Iya. Jagabaya, Bang Man. Hmm. Ngomong-ngomong soal oleh-oleh. Ini ngomong sama Bang Man apa menyindir Bang Udin ini? Kayaknya ke Bang Udin ini kayaknya. Makanya aku bilang ya, Hmm. aku ini tempat pendepokan ini sangatlah nggak wajar menerima kayak kamu orang ini. Kan tempat nggak layak. aku Tapi kan ini. tenang Bang Man ya. Apa Jagabaya. Tempatnya tenang, kita cari ketenangan nih Ya. Jagabaya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi begini Jagabaya. Gimana? Saya datang kemari ini yang pertama Ah. saya sesuai janji dulu. Oke? Yo, Ya. iya. Janji dulu apabila Ki Jagabaya dan Padepokan yang kalau kita baca yang dulu ya, Iya, benar. apabila Ki Jagabaya Padepokan mengalami satu apa ya permasalahan, Bang Man insya Allah siap dan kapanpun akan siap. Nah maka dari itu saya memenuhi daripada janji saya itu kesini kemari Ki Jagabaya. Ibaratnya gini Jagabaya. Ah, Satu ketusuk duri yang merasakan semua. Semua, nah, itu betul. maksudnya. Saya itu ya sangat bersyukur, hmm. mengucapkan alhamdulillah walaupun saya sendirian di sini. Saya merasa itu banyak benar keluarga yang datang sini, yang tadinya sahabat, anggap dia keluarga dekat. Dia Ya. seperti inilah. Kalau dia merasakan aku sakit di sini, dia juga merasakan sakit. Ya betul. Nah inilah kita nih renteng bersama ini. Ya inilah saya bilangin sama Bang Udin ini. Permasalahan itu lebih baik kita pecahkan kebersamaan. Pasti di situ ada letak jalan keluarnya. Benar. Itu kan. Tapi kalau kita pikir sendirian Bang Udin, semua itu enggak ada jalan keluarnya. Ada juga bisikan-bisikan ingin menghabisi, ingin membunuh, ingin segala macam. Ya itulah hawa nafsu manusia ini. Kena hawa nafsu itu didorong oleh setan. Itulah kalau kita tidak bisa menahan hawa nafsu, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kayak permasalahan Bang Udin Botak ini, sebenarnya kalau saya baca dari kacamata saya ini, kita temukan dulu Ratu Dolar, tapi di tempat itu jangan dia bawa preman, biar permasalahannya bisa diselesaikan. Masalah berapa ada yang utang-utang piutang di sana, Bang Udin ada uang seberapa, kasihkan dulu, sisanya nanti kita bayar dengan perlahan-lahan. Jadi maaf ini Ki Jagabaya, Gimana? saya datang kemari ini ingin bertanya sekaligus saya juga ingin tahu sebenarnya si iblis kembar ini berarti masih ada hubungannya dengan Bang Udin dan si Ratu Dolar. Ini Iya, begini, betul. Ini begini, Ini Bang. saya kan baru datang nih. Nah. Saya kan belum tahu Nah, kisahnya iya, gimana ada ya kan. Oh, masalahnya. berarti masih ada titik terangnya sama Bang Udin. Ini begini, Bang Man. Ya gitulah saya ya. Justru saya datang ke sini, saya ini ingin memecahkan permasalahan. Ah, Sudah kuceritakan sama Jagabaya. Mungkin Bang Man belum
Ya. Belum tahu ini. Ya, ya. Masalahnya saya belum cerita nih. Ya, ya. Coba Ya. ceritakan dulu Bang Udin. Ya, biar saya kita- juga kaget tadi Ki Jagabaya cerita dengan iblis kembar ada hubungannya dengan Ratu Dolar. Ratu Dolar ada hubungannya sama Bang Udin. Betul Nah, itu itu. saya yang bingung. Ya, ya. Nah, Bang Udin ini ditemui sama Klewang CS. Mereka menteror bahkan mengancam Bang Udin, bahkan mereka yang katanya Jagabaya itu aku ceritakan tadi, Iya. Benar itu. yang membawa dua pendekar, dua setan kembar ini Ya. sebenarnya ya. ini Ratu Dolar, Bang Man. Atas dasar apa nih Bang Man? Ya. Bang Man perlu tahu nih Jagabaya Iya, ya. ya, kasih tahu. Permasalahannya utang piutang Bang Udin dulu. Yang dulu masih sangkut tahu pautnya dengan tanah itu. Nah, itu. itu. Sertifikat Iya. itu. Waktu Bang Udin masih jadi Algojo. Ya, Algojo Ini kan ya, katakanlah. tanahnya Bang Re, sertifikat dimaling lah. Yang maling dulu siapa itu? Bang Udin? Itu ompong sama supeng gitu. Nah, ketika Bang Udin udah dapat sertifikat, Bang Udin ini ngambil uang lah ke Ratu Dolar. Ya. Ketika uang itu sudah habis, sadarlah dia ini. Bahwa Ya. saya masih punya sangkutan ini. Dia punya sangkutan sama Ratu Dolar belum beres. Yang Yang sertifikat itu sisa 2 lagi. Sisa nggak dua. salah. Saya kan Ya. menjanjikan dulu kan Nah. memberikan sertifikat ini. Iya, ya. ini permasalahannya. Sedangkan permasalahannya sertifikat ini sudah kuberikan semuanya kepada Bang Bang Rey. Rey. Bang Rey. Nah. Oh, berarti mereka di sini kalau kita ambil ininya balas dendam. Nah, Iya. ini kan Atas dasar Ya, sertifikat itu kenapa diserahkan oleh Bang Din ke Bang Re. Bang Rey. Ini kan Oke, sudah oke. berusaha saya istilahnya Bang Udin ini memberi penjelasan kepada Klewang ini. Masalah uang kita bayar, Iya, benar. tapi mereka tidak butuh itu lagi. Bahkan mereka mengancam ini kepala Bang Udin dibayar 1 miliar 1 untuk M. 1 M. Iya. Berarti kepala Bang Udin dibayar 1 miliar, kepala Bang Bang Rey Rey 2 2 miliar. Miliar. Ini yang datang kedua pendekar ini Pendekar setan ini. Pendekar setan. Iya, si Ratu Dolar ini yang bayarnya. bayarnya. Makanya mereka itu kemarin itu Hmm. walaupun berulang kali sudah ditumpahkan darah sama Bang Rey, tetap ya kan masih mau mengincar Bang Rey. Iya. Pernyataannya hidup mati Bang Rey tetap dibawa ke Ratu Dolar. Ya Ya, karena ya mereka dibayar. Karena mereka Bang dibayar. Man. Ini Yang diinginkan dibayar. mereka itu kepala Bang Rey. Bang Re. takutnya begini Bang Man, Jagabaya. Gimana? Seandainya keinginan mereka tak terwujud nantinya, ya kepala mereka jadi taruhan Oh, di Ratu Dolar berarti ini. kepala tukar kepala begitu ya. Nah, Iya, begitu. Jadi Astagfirullahaladzim. jelas terancam sama Ratu Dolar. Ya, ya. Mungkin Bang Rey nanti kepalanya nggak dapat, kepala dia orang nanti yang Jangan dipenggal sama Ratu dipenggal sama Dolar. Ratu Dolar. Yang ini harus kita pikirkan. Jadi dulu. mau tak mau mereka ini harus berusaha. Tapi Kelewang sering datang ke sini, sering mengancam, sedangkan dia meneror. Banyak sekali sampai hancur-hancur di sini. Kalimat itu yang nggak ada lain, tujuannya tolong kamu selesaikan masalah Udin Botak, utang piutangnya menyangkut ke Ratu Dolar. Aku tuh bingung. Aku nggak merasa punya utang ya, Ya. nggak merasa aku makan. Tapi selalu diteror. Nah, jadi aku tuh sampai bingung mikirinnya. Justru ini Jagabaya, aku merasa bagaimana ya? Aku yang punya permasalahan tapi semua Semuanya. terlibat. Iya. Nah ini aku yang Karena- serba nggak enak hati Karena ini. daripada Bang pernyataan istilah dari Bang Rey tadi Bang Udin Botak tadi sebutkan, Hmm. kalau seseorang itu tertusuk duri, maka yang lain akan merasakan. Iya benar. Benar. Iya kan? Pernah suatu hari mereka datang semua anak buahnya ke sini. Jadi saya mundur, saya mikiran gimana di sini, nggak mundur gimana nanti akan jatuh korban. Akhirnya terpaksa aku ladeni. Aku ladeni, perasaan tuh dorang tuh hebat bener. Ya Kelewang sama Klower ini. Bukan mereka atas dasar ingin merebut padepokan ini sama pusaka yang kau miliki itu. Bukan. Nanti dulu, jangan dulu potong. Nah, Aku bertaruh tadi itu kurahasiakan hmm. pusaka dari guruku. Kurahasiakan pedang itu. Terpaksa aku keluarkan. Karena Ya. melihat Klower sama Kelewang ini menghabisi, aku membela diri. Ya. Keluarlah pusaka itu. Terpaksa aku keluarkan, dorang tewas muka darah semua. Ya. Atau dorang pulang. Besoknya aku dikasih surat sama Rasul. Pusaka itu mau dibayarin. Berapa mau dijual? Hmm. Jadi
yang mengantarkan surat, pulanglah, aku nggak jual pusaka ini. Besok datang lagi lah, tuh orang yang datang ke sini. Masih dengan harus dapat Pusaka itu. benar berarti dugaanku kan, Iya. karena aku dapat wasiat, dapat ini kan, ini ada pertentangan di Jadi Padepokan Jaga aku tanya sama apa ketek kerikilnya itu, ya kan, cukup, curut-curut ya. itu. Untuk karena dia sudah kuteparkan, sudah kutotok, kutanya pusaka itu untuk apa? Mau dibayar sekian miliar? Bilang dia untuk menghabisi kepala Bangre sama kru-krunya ini. Karena tampak pusakanya ini punya Ki Jagabaya, kemungkinan Bangre nggak akan bisa kami habis. Saya sampai astaga. Karena Ancamannya sangat luar biasa. Ini kan Bang. permasalahannya Bang Man merembet ke yang lain ini. ya Iya, sudah pokoknya sudah ada, udah adut ini. Ini gimana nih Bang Udin ini nggak enak hati nih ke Jagabaya sebenarnya. Gak apa-apa, Sama Jagabaya sama Bang Man ini. karena kita ini satu batang, satu akar. hmm, Jadi disinilah kalau kita bersama, mungkinan kita kuat menghadapi. ya kalau istilah itu bersatu kita teduh. Nah. ya. Maka Jangan sampai kita bercerai. jangan, disinilah kita renteng bersama ini. Adapun masalah sebesar atau sekecil apapun, kita pecahkan bersama. Ya, Inilah betul. gunanya kita ini. Ini gini Bang Man. Hmm, Yang masalah ini sebenarnya kalau memang Ratu Dolar itu orangnya istilahnya seperti kita ini. Hmm. Ini sudah sempat ini mau kubayar istilahnya duit yang pernah kupinjam itu. ya. Tapi dia tidak mulai, tetap mau sertifikat. Aku kan sadar Ki Jagabaya. Ah, Sertifikat itu kan punya Bang Rey. ya benar. Jadi wajar kalau Iya, sertifikat iya, itu betul. kembalikan kepada Iya, orang yang punya. iya, benar, Gitu benar. kan. Tapi begini, Bang Udin Botak, ada enaknya. Tapi kalau masalah cerita uang ini bingung. Ya, Nah, nilainya tuh sangat besar. Saya bingung bicaranya. kalau menyangkut masalah uang, Hmm. masalah harta, kepala rambut boleh sama, tapi dengan uang ini kita tidak. Coba Itu. kalau dulu dia ini ya, sebelum mengambil uang sama $100, mungkin nggak begini. Baru dia sadar. Mungkin ada karena si Ratu Dolar ini merasa dia sudah dirugikan Ya, inilah Ah. ancamannya. ancamannya. Iya. Ini ancaman berat sebenarnya. Mungkin Selain bagi- itu masih ada perjanjian lagi dengan Ratu Dolar. ya sebenarnya permasalahannya hanya itu aja sebenarnya. Iya. Hmm. Bang Udin juga sebenarnya kalau duit cuman 4 miliar utang sama Ratu Dolar sewaktu Bang Udin masih seperti dulu mah ya enggak maaf aja nih, Iya, nggak ada iya. apa-apanya Iya, nih Bang benar. Man. Iya, benar. Ya, Tapi benar. kan Bang Udin sekarang ini, Ya. Ya, sudah nggak mau lagi kayak gitu kan? nah itulah Sudah sadar. Karena semua kekayaan harta yang dimiliki Bang Udin yang dulu sudah Bang Udin serahkan dengan Bang Rey. Bang Rey. Berikut dengan sertifikat itu. Ya kalau pada saat itu terus terang aja Bang Man kita Ya, kebayang berat bagi Bang Udin. Iya, iya, iya. Ya, tapi kalau Bang Udin seperti dulu masih seperti dulu, nggak seberapa kalau Ya. segitu mah belum ada apa-apanya istilahnya. Benar, benar, benar. Tapi sekarang ini ya berat bagi Bang Udin. untuk sekarang aja untuk beli rokok aja susah ya. Nah. Iya, benar. Tapi kan walaupun begitu kan nyaman. Tapi hati Bang Udin sekarang tenang. Nah, tenang. Itu aja. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena gini, Wakari kan lagi nggak ada. Aku suruh mengantarkan sisa obat yang kemarin. Hmm. Karena si itu kan memerlukan obat. Jadi ada sisa lah kemarin. Ku kasih kirim sama Wakari setelah kau turun ke sana. Takut nanti kalau sudah terlambat, takut preman-preman itu datang ke sini. Karena mereka ini lagi mencari serbuk sama madu itu. Buat setan kembar ini. Iya. Makanya aku tadi bingung. Bang Udin masuk sini nggak terjadi apa-apa di sana. Bang Man tadi ada yang ngikutin nggak? Alhamdulillah tidak ada jaga bayar. Kan? Ya, Jadi lancar. kalau mereka biasanya nggak ada di balik bukit itu, setiap ada tamu pasti datang ke sini. Terjadi masalah. Ya aku bingung mereka kok nggak ada semua di sini. Ya mungkin mereka lagi Sudah mencari. sudah lama tadi diutus dengan ke Jagabaya mereka. Sudah. Aku jam 8 pagi, Wakari sudah berangkat. Tapi kok sampai sekarang kok belum ada kabar. Mudah-mudahan aja nih Wakar ini selamat ini Ya mudah-mudahan. di perjalanan ini. Ini jadi begini Jagabaya. Gimana? Si Ompong sama si Supeng tuh pernah mencuri pada madu Bang di Lampung yang katanya berapa kodi gitu kan ya. Waktu Bang Udin Nah,
Bang Udin waktu masih jadi jahat dulu. Oh, Nah, masih jadi kepalanya itu lah. kepalanya itu kan. Masya Allah. Kata mereka kalau madu masih banyak di gudang kami. Kata mereka, yang menurut pengakuan mereka ya, Bang Udin ya. benar itu. Tetapi si madu ini tidak akan berkhasiat dengan sepasangnya itu, dengan serbuk tadi. Iya, benar. Makanya mereka itu berulang kali tidak pernah menyebutkan yang utama itu madu. Yang disebutkan mereka itu serbuk. Serbuk. Nah, Mereka ini mencari serbuk ini. serbuk Karena stok madu mereka mungkin masih banyak masih ini. banyak. Tidak pernah mereka menanyakan daripada madu. Yang ditanya mereka apa? Serbuk. Serbuk. Karena madu masih banyak. Atas dasar mereka pernah mencuri waktu dulu. Iya benar. Nah, itu. Tapi ya, aku dengar kabar kemarin yang satu itu sudah sekarat. Padahal kembar. Ya, si kakaknya itu. Ya. Iya, si kakaknya itu. Yang ada ilmu apa itu? Eh, Hidung apa itu? Hidung mampet apa ya? Kidung. Kidung, Kidung. apa tuh? Ya. Kidung gamelan orang Ya. Jawa itu Nah. ya. Kidung orang Jawa itu Ya. mah. Orang-orang tua itu. Ya. Ya, dia punya gemelan kidung itu yang luar biasa ilmu. Ya. Tapi aku lihat kemarin dia sudah apa tuh tekanan jantungnya sudah lemas, udah nggak kuat lagi. Denyut nadinya saya pegang sudah nggak ada perkembangan. Berarti ilmu kidung itu aura negatifnya itu sangat kuat sekali. Iya, Karena kenapa? Setiap kita mendengar lantunan itu, kuping kita seakan mau pecah. Pecah benar itu. Ya. karena ilmu kidung itu yang sering dipakai gemelan itu ratu-ratu, setan, jin-jin setan. Nah, Pada datang. para subscriber ya. Bermasalah. Kalau masalah perilmuan itu Ki Jagabaya memang mantan-mantannya ini dulu Itu yang ditakutkan. perilmuan. Karena kidung Jawa itu dia kalau jam 1 malam, jam 2 malam, dia itu nanti semua kalau dihidupkan semuanya datang dari mana-mana ratu-ratunya. Oh, seperti yang mengirimkan seperti Bang Ri kemarin dapat kiriman itu ya. Nah, Itu ya. Berarti kidung Api- itu api apa seolah-olah itu? untuk memanggil. iya Nah. benar, memanggil. Itu yang ditakutkan. Karena itu di mana tempat yang barangnya, tempat yang goib, yang angker. Kalau bunyi kidung itu jangan didekati. Saya kasih tahu. Suatu saat di sana pasti ada yang kena. Karena ilmu kidung itu bisa memecahkan jantung, bisa memecahkan telinga, saking kuat. Kita sudah nggak sadar, jiwa kita sudah nggak tenang, pokoknya melayang. Tapi kan hidung tadi sudah ada penangkalnya. Nah, alhamdulillah Bang Re itu sudah dapat petunjuk penangkalnya. Penangkalnya. Itulah merasa kita menang. Tapi satunya ini sudah ngap-ngap. Yang satu tidak mungkin tinggal diam. Nah, Ini ini perlu kita waspadanya. ya, Ini perlu waspadanya Kabaya. Ya, karena anak buahnya pendekar gembar ini sekarang sudah bentayangan mencari serbuk itu. serbuk itu mereka. Serbuk itu. Makanya aku bilang mau kali ini ada bahannya, hati-hati jangan sampai pegang anak buahnya Ya, kelewat. curut-curutnya kelewang. Itu orang sekarang ini, inilah emasnya. Jadi untuk menyambung nyawanya, inilah obatnya. Mau tak mau mereka ini harus gimana caranya harus dapat ini serbuk. Nah, jadi kalau pendekar gembar ini tidak berhasil mengalahkan Bang Re, terpaksa palanya ini akan dipenggal oleh $100 itu. Ya, ya. Ini ya. permasalahannya. Saya juga sudah berpikir, kok si iblis kembar ini ada hubungannya dengan apa? Dengan Bang Ri. Ya kan? Setelah saya ke sini tahu informasi, oh begini tuh jalan ceritanya. Iya, benar. Berarti masih ada hubungannya dengan Udin Bang Botak. Udin. Ya. Gara-gara Udin Botak punya sakut paut ya. Hmm. Tiba-tiba dia ditobatkan, $100 mau ke tempat Bang Re sudah nggak mampu, si kelewang ada Bang Re ini, kelewangnya. Nah, ngamuklah $100. $100. Carilah Makanya $100 mengutus si kelewang dari antek-antek si curut-curutnya tadi itu untuk bagaimana caranya merebut paksa sertifikat di tangan Bang Ri. Waktu malam apa ada kejadian itu sudah lama. Mereka tuh waktu Akik Notorogo di sini disimpan. Ya, 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 ya. Mereka itu mengancam itu bahwa Bang Udin ini ada di sini. Ini udah dikepung semua.
repot nih, gak akan bisa keluar. Inilah permasalahannya.